Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalisa, NIM 2117, dan teman saya Muhammad Nurul Anwar 2118, Rahmat Iwayudi 2120, Ahmad Faisal Ferdi 2121. Kami dari kelompok 6. Apa itu auto feeder? Auto feeder adalah perangkat otomatis yang dirancang untuk memberi makanan secara otomatis kepada hewan seperti burung, ikan, reptil, atau hewan peliharaan lainnya. Perangkat ini umumnya digunakan oleh pemilik hewan peliharaan untuk memberikan makan kepada hewan mereka secara teratur, bahkan ketika mereka tidak berada di rumah atau tidak dapat memberi makanan secara manual. Auto feeder biasanya terdiri dari sebuah wadah untuk makanan dan mekanisme pengaturan untuk pengontrol jumlah dan waktu pemberian makanan. Beberapa auto feeder dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti pengaturan jadwal pemberian makanan, pemberian suara, atau bahkan koneksi internet sehingga pemilik dapat mengontrolnya dari jarak jauh melalui aplikasi seluler. Tujuan dari pembuatan auto feeder ini adalah untuk memberikan solusi praktis bagi pemilik hewan pemeliharaan, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal sibuk atau sering meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang lama. Dengan menggunakan auto feeder, pemilik hewan pemeliharaan tidak lagi perlu terus-menerus memikirkan atau khawatir tentang pemberian makanan kepada hewan peliharaan mereka. Inti dari tujuan auto feeder dapat dilihat dari kelebihannya. Berikutnya yaitu kekurangan dan kelebihan. Nah, yang pertama saya jelaskan mengenai kekurangan. Yang pertama yaitu terdapat risiko kegagalan mekanis. Nah, dalam risiko di semua perangkat mekanis ada risiko pada auto feeder ini mengalami kegagalan teknis seperti makanan yang tersumbat di dalam mesin ataupun baterai yang habis. Nah, yang kedua terdapat keterbatasan kapasitas. Auto feeder memiliki kapasitas untuk penyimpanan makanannya. Cocok untuk hewan peliharaan yang memiliki asupan makanan yang besar atau perlu makanan dalam jumlah besar. Untuk kekurangan yang ketiga, dalam pembuatan atau membeli auto feeder dan biaya perawatan secara berkala mungkin diperlukan untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Oke, berikutnya ada juga kelebihan dari auto feeder ini. Yang pertama, pemberian makanan secara teratur. Nah, auto feeder dapat diprogram untuk memberikan makanan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah kita program atau kita tetapkan, sehingga memastikan hewan peliharaan mendapatkan nutrisi yang cukup secara konsisten. Yang kedua, terdapat fleksibilitas jadwal. Beberapa model auto feeder memungkinkan pengaturan jadwal yang fleksibel, sehingga pemilik dapat menyesuaikan waktu pemberian makanan sesuai dengan kebutuhan hewan peliharaan. Untuk penjagaan obesitas ini dengan membatasi jumlah makanan yang diberikan secara otomatis, auto feeder dapat membantu mencegah risiko obesitas pada hewan peliharaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari auto feeder. Untuk cara kerja dari sistem auto feeder sebagai berikut. Auto feeder ini menggunakan microcontroller Arduino Uno guna mengatur waktu kapan motor servo akan membuka berdasarkan waktu yang telah diprogram. Dalam hal ini akan diprogram dengan 3 kondisi, yakni pagi, siang, dan sore, sehingga proses pemberian pakan akan terjadi 3 kali sehari. Apabila program masuk pada waktu yang ditentukan dengan waktu real time dengan menggunakan bantuan modul RTC, maka mikrokontroler tersebut akan mengaktifkan motor servo guna membuka jalur pakan selama beberapa detik, sehingga akan masuk ke jalur pipa di bawahnya yang menuju keluar. Untuk komponen yang akan digunakan yakni Arduino Uno
modul RTC, dan motor servo. Untuk Arduino ini adalah papan perkembangan microcontroller yang dirancang untuk membuat program tab dan perangkat elektronik dengan mudah. Arduino ini memiliki prosesor Atmega 328 yang dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa C atau C++. Arduino Uno dilengkapi berbagai pin input-output yang digunakan untuk menghubungkan sensor, motor, lampu, dan banyak lainnya. Arduino Uno ini sangat cocok untuk berbagai aplikasi, mulai dari otomatisasi rumah hingga robotika dan banyak lagi. Salah satu keunggulan utamanya yakni kemudahan pengguna dan komunitas yang besar yang mendukungnya. Untuk modul RTC adalah singkatan dari Real Time Clock yang merupakan modul elektronik yang digunakan untuk melacak waktu secara terus-menerus dalam aplikasi yang memerlukan tampilan waktu yang tepat. Modul RTC biasanya terdiri dari komponen seperti chip IC, khusus, kristal osilator, dan baterai cadangan. RTC dapat digunakan dalam berbagai perangkat dan sistem termasuk jam digital, perangkat IoT, dan sistem otomatisasi. Fungsinya untuk memberikan waktu yang tepat dan akurasi yang tinggi saat perangkat dimatikan atau kehilangan daya listrik. RTC biasanya dapat berkomunikasi dengan microcontroller atau komputer host melalui antarmuka seperti I2C, SPI, atau UART, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengatur waktu, membaca waktu saat ini, dan melakukan fungsi-fungsi terkait waktu lainnya. Yang ketiga yakni motor servo, jenis motor yang dirancang untuk memberikan gerakan presisi dan terkontrol dengan baik. Biasanya digunakan dalam aplikasi di mana kontrol posisi yang akurat diperlukan, seperti robotika, remote control, dan peralatan otomatisasi. Kesimpulannya dari pembuatan alat auto feeder adalah bahwa itu dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi serta konsistensi dalam memberi makan hewan peliharaan. Namun perlu memperhatikan aspek keamanan, pemrograman, dan pemeliharaan yang tepat. Alat ini akan digunakan untuk budidaya ikan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum.